Bab 312, Blood of the Ancients. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eli. Aku mendengar makhluk-makhluk itu meluncur melalui kegelapan sebelum aku melihat mereka. Artefak cahaya redup yang saya bawa hanya menyala sekitar 10 kaki di sekitar saya, cukup untuk berjalan tanpa memutar pergelangan kaki saya tetapi tidak cukup untuk menunjukkan apa yang akan terjadi. Ada 3, mungkin 4 dari mereka, dan mereka masih berada setidaknya 50 kaki di bawah terowongan. Tikus gua. Kami pertama kali menemukannya saat menjelajahi terowongan di sekitar tempat perlindungan. Binatang-binatang itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi tempat penampungan pengungsi, sebenarnya mereka terbukti sangat berguna karena kita bisa memakannya. Rasanya tidak enak, tetapi tanpa mereka, membawa cukup protein ke tempat perlindungan kami akan jauh lebih sulit. Tetap saja, orang harus berhati-hati, karena tikus gua bisa berbahaya bagi seseorang yang bepergian sendiri. Untungnya, saya membawa Bu, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang satu sekawanan tikus gua. Manabis seperti hewan pengerat itu seukuran serigala dan bergerak berkelompok seperti serigala juga. Dari apa yang kami tahu, mereka adalah predator dominan di terowongan ini, bertahan hidup dari hama yang lebih kecil. Saya mengayunkan busur saya dari bahu saya dan menarik tali, menyulap panah ke dalamnya. Bu mendengus, tapi kami sudah berlatih ini sebelumnya. Dia akan tetap di belakangku, keluar dari garis tembak, sampai musuh mendekat, lalu aku bisa mundur saat dia menyerang ke depan. Goresan cakar tikus gua di lantai batu kasar terowongan tiba-tiba menjadi lebih cepat, tetapi saya menunggu sampai saya melihat sepasang mata pertama bersinar merah dalam cahaya yang dipantulkan dari batu lentera kecil saya. Senarnya bersenandung saat seberkas cahaya putih terbang ke dalam kegelapan. Panah kedua telah disulap dan dicabut pada saat panah pertama menemukan tandanya tepat di antara mata tikus utama. Binatang itu jatuh dari ujung ke ujung, hanya bayangan di ujung pandanganku. Panah keduaku melesat melewatinya, menabrak tikus gua lain yang belum bisa kulihat. Binatang ketiga berlari melewati teman-temannya yang sudah mati, terhuyung-huyung seperti beruang kecil, tapi itu tidak membuatnya lebih dekat sebelum salah satu anak panahku mengenainya di persendian antara leher dan bahu. Kakinya menyerah dan meluncur ke depan di dadanya, tersengal-sengal. Saya mengeluarkannya dari kesengsaraannya dengan panah terakhir menembus tengkorak. Terowongan itu sunyi kecuali suara lembut napasku sendiri dan dengusan Bu yang dalam di belakangku. Maaf, Nak, kataku sambil tersenyum. Aku berjanji akan meninggalkan beberapa untukmu selanjutnya. Gerakan dari atas menarik perhatian saya, tikus gua keempat menggunakan cakarnya yang keras untuk merayap perlahan melintasi langit-langit terowongan. Itu menyusut dan kudis, bulu hitam greynya yang berbintik-bintik mencuat dengan liar. Bergerak perlahan, saya meletakkan tangan saya ke tali busur dan mulai menarik kembali, tetapi makhluk itu bereaksi jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya yang mati. Itu jatuh ke tanah, berputar di udara untuk mendarat dengan kaki kecilnya yang keriput, lalu membuka mulutnya yang aneh dan mendesis, memuntahkan awan gas kehijauan. Aku melepaskan anak panahku, tapi tikus gua, bahkan jika itu tikus gua, melompat ke samping, berputar, dan melesat ke lorong, dengan cepat bergerak melampaui jangkauan sumber cahaya redupku. Tersandung ke belakang untuk menghindari asap, saya mengirim panah lain yang melaju ke terowongan setelahnya, berharap untuk mengenainya secara membabi buta, tetapi panah itu hanya mengenai batu dan kemudian gagal. Bu meraung dan melesat melewatiku, menembus kegelapan mengejar tikus gua yang aneh, siap mencabik-cabiknya. Terowongan itu berbau manis dan busuk, seperti buah busuk, membuat mataku berair dan hidungku terbakar. Aku melangkah mundur lebih jauh dan menunggu, getaran dingin menjalari punggungku. Apa itu? Aku bertanya-tanya, menggosok merinding yang muncul di lenganku. Setelah kurang dari 1 menit, Bu kembali terhuyung-huyung menyusuri terowongan. Dari tidak adanya darah segar di moncongnya, jelas bahwa dia tidak menangkap makhluk itu. Aku tidak suka makhluk itu bersembunyi di suatu tempat yang tidak terlihat, menempel dari langit-langit seperti kelelawar, mengawasiku, aku menggigil lagi. Ayo bergerak, Bu, kataku sambil meletakkan tanganku di atas bulunya yang tebal dan lusuh. Kemudian, untuk meyakinkan diri sendiri, saya mengulangi mantra yang telah diajarkan Helen kepada saya, mata ke atas dan membungkuk dengan mantap. Jangan pernah goyah dan selalu siap. Bergerak cepat dan diam-diam, aku menahan napas saat melewati kabut busuk yang masih menggantung di udara. Tikus-tikus gua yang mati tergeletak dalam gumpalan bengkok di lantai, dan akan segera menarik lebih banyak tikus dari terowongan di sekitarnya. Aku harus berhati-hati dalam perjalanan kembali ke kota bawah tanah. Saya melihat setiap tonjolan batu yang menonjol di langit-langit dan dinding, dan pada 2 kesempatan berbeda saya menembakkan panah ke arah yang ternyata adalah batu lepas yang jatuh dari atap, tetapi di tepi redup cahaya saya mereka tampak seperti tikus gua berbaring menunggu. Setiap tikungan dan belokan jalan menuju gua kecil Penatuarinia membuat jantungku berdetak semakin kencang saat aku merayap di sudut-sudut buta, membungkuk siap, menunggu binatang kudis itu melompat ke arahku dari atas atau menghembuskan asapnya yang berbahaya. Akhirnya, saya melihat cahaya yang stabil dari artefak cahaya yang tergantung di atas celah di dinding yang berfungsi sebagai pintu Elderinia. Menghembuskan napas lega, saya menyadari bahwa rasa terbakar di hidung saya telah pindah ke tenggorokan dan paru-paru saya, dan itu menyakitkan untuk bernapas. Gasnya.
Bergegas maju, saya menyelinap melalui celah dan menerobos ke dalam gua kecil yang telah diklaim Penatua Rinia sebagai rumahnya. Bu mendengus dari belakangku, dia biasanya tidak keberatan menunggu di terowongan saat aku berbicara dengan Rinia, tapi dia bisa merasakan kesusahanku. Aku mendengarnya mengais-ngais lubang sempit di belakangku, seolah-olah dia bisa menembus untuk membantuku. Peramal tua itu sedang duduk di kursi rotan dengan kaki berpegangan pada api kecil lemah yang menyala di dalam ceruk alami di sepanjang dinding jauh gua. Dia berbalik saat aku tersandung melalui pintunya, satu alis terangkat. Eli, sayang, apa yang kamu, Penatua Rinia berdiri dengan kecepatan yang mengejutkan, menatapku dengan prihatin. Tapi apa yang terjadi, anak kecil? Saya mencoba berbicara, tetapi hanya bisa tergagap. Tidak bisa. Peramal tua itu berada di sebelahku dalam sekejap, jari-jarinya yang kasar menusuk leherku, bibirku, mendorong kepalaku ke belakang untuk mengintip ke dalam lubang hidungku, membuka mulutku untuk menatap tenggorokanku. Kepanikan saya hanya tumbuh ketika Penatua Rinia menendang, lalu bergegas ke lemari tinggi yang menempel di dinding kasar gua dan mulai menyingkirkan barang-barang yang berantakan di dalamnya. Di mana itu? Di mana itu? Kemudian napas saya berhenti menjadi sakit, karena saya berhenti bisa bernapas sama sekali. Aku tersandung ke arah peritua dan jatuh berlutut, satu tangan terangkat ke arahnya memohon. Paru-paru saya terbakar dan rasanya seperti mata saya akan meledak dari tengkorak saya. Hah! Penatua Rinia berteriak dari suatu tempat di atasku, meskipun dia terdengar sangat jauh. Kemudian sesuatu mendorongku dengan kasar dari samping dan aku berguling telentang. Wajah buram melayang di atas wajahku, dan sesuatu yang dingin menempel di bibirku. Cairan kental dan sedingin es memenuhi mulutku dan mulai meluncur tanpa bantuan ke tenggorokanku, dan rasanya seperti seseorang telah membacakan mantra untuk membekukan isi perutku. Cairan itu, apapun itu, menggeliat di dalam paru-paru dan tenggorokanku, tetapi ketika aku terengah-engah, menghirup udara dingin yang penuh paru-paru, aku masih bisa bernapas. Sensasi tenggelam dalam lendir terlalu banyak untuk tubuh saya, namun, yang segera mulai mencoba dan menghilangkan cairan dingin dengan memaksa saya menjadi sakit. Berguling dan mendorong diri ke atas dengan tangan dan lutut, saya mulai terengah-engah seperti kucing batuk bola rambut. Lumpur biru cerah berceceran di tanah di antara kedua tanganku, menggenang tebal, membeku kembali seperti bercak-bercak jamur lendir yang merayap di atas batu, lalu mengerut, menghitam, dan diam. Aku menyeka ludah dari bibirku yang gemetar dan berbalik, ketakutan, kepada Penatua Rinia. Peramal tua itu tersenyum ramah dan menepuk punggungku. Baiklah, tepat seperti hujan, sekarang. Aku duduk kembali di tangan saya dan mengambil napas dalam-dalam. Udara masih terasa sedingin pagi musim dingin yang beku dan terasa sedikit peppermint. Rasa sakit yang membakar dan bau busuk yang tersisa telah hilang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa itu? Mataku beralih ke gup hitam, lalu kembali padanya. Dia berbalik dan berjalan perlahan kembali ke kursinya, duduk dengan hati-hati, tiba-tiba gambar seorang wanita tua yang lemah. Lemak siput beku, berfungsi mengobati luka bakar, namun, tidak bertahan di luar casingnya. Petik 2. Berlari menjauh dari tumpukan cairan hitam, aku menatap Penatua Rinia dengan jijik. Jadi kamu memasukkan ingus siput ke tenggorokanku. Tapi saya bahkan tidak terbakar. Ada semacam gas. Saya pikir saya telah diracuni. Luka bakar kimia, katanya acuh. Penatua yang mengajariku juga seorang penyembuh yang berbakat. Saya tidak memiliki darah orang dahulu, jadi saya harus membayar dengan pengobatan yang lebih biasa. Petik 2. Saya belum pernah mendengar Penatua Rinia berbicara tentang masa lalunya atau bagaimana dia mempelajari seni sihirnya sebelumnya. Sesaat kegembiraan belajar lebih banyak tentang peramal misterius itu sudah cukup untuk membuat tikus gua dan pengalaman mendekati kematian saya hilang dari pikiran saya. Apakah itu orang yang sama yang mengajarimu tentang rune dan eter dan semacamnya? Iya, bisa dibilang mereka sangat berbakat. Saya membutuhkan waktu seumur hidup untuk mempelajari bahkan sebagian dari apa yang mereka ketahui. Penatua Rinia terdiam dalam pikirannya. Dia melompat, lalu tersenyum hangat ketika saya berkata, saya tidak bisa membayangkan orang yang lebih berpengetahuan dari Anda. Mungkin, sangat disayangkan bahwa kebijaksanaan para leluhur mati bersama mereka. Penyihir kuno telah membangun keajaiban yang masih belum sepenuhnya kami pahami, kota terapung Sirus, kastil terbang, platform teleportasi yang menghubungkan semua di Caten. Saya telah membaca sedikit tentang mereka, tetapi tidak banyak yang kami ketahui dengan pasti. Ngomong-ngomong, Eli, maukah kamu memanggil binatang buasmu itu sebelum dia meruntuhkan pintu depanku? Penatua Rinia bertanya dengan geli. Oh maaf, sedikit gemetar, aku melompat dan berlari kembali ke celah yang mengarah kembali ke terowongan. Bu masih menggaruk di pintu masuk, dia telah memaksakan dirinya ke celah sampai ke bahunya, tapi itu sejauh yang dia bisa. Dia berhenti saat melihatku. Tidak apa-apa, Bo, aku baik-baik saja. Kamu istirahat saja sekarang, aku akan kembali setelah aku berbicara dengan Penatua Rinia, oke. Petik 2. Ikatanku menatapku, lalu mendengus dan mulai bergeser ke belakang, perlahan-lahan melepaskan dirinya dari celah sempit. Saya menepuk moncongnya dan kembali ke gua, berjalan hati-hati di sekitar cairan hitam ke tempat Penatua Rinia duduk.
Hanya ada satu kursi di sebelah api unggun, jadi saya duduk bersila di atas batu hangat di kaki Penatuarinia, merasa lebih seperti anak kecil daripada yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Meskipun berada di sana karena suatu alasan, sesuatu yang dikatakan peramal tua itu tersangkut di kepalaku. Apa maksudmu? Kamu tidak memiliki darah leluhur. Penatuarinia mengejek dan menatapku menilai. Tangkap itu, kan, aku dan mulutku. Ekspresinya berubah berpikir, seolah-olah dia mencoba memutuskan seberapa banyak yang bisa dia katakan padaku. Tatapan yang sering kulihat sebelumnya di wajah keriput elf tua itu, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Ini bukanlah sesuatu yang kebanyakan orang tahu, tapi ketika aku masih kecil, aku diajari bahwa emitter, penyembuh, membawa darah para penyihir kuno di pembuluh darah mereka. Faktanya, ini adalah sumber dari bentuk sihir mereka yang menyimpang. Petik 2. Jadi, apakah itu berarti ibu adalah keturunan dari penyihir kuno? Itu, Arthur dan aku. Saya tidak yakin apa artinya itu. Aku bahkan tidak yakin apakah aku mempercayai peramal tua itu. Rasanya fantastis, bahkan konyol, untuk mempertimbangkannya. Penyihir kuno adalah tokoh dari cerita, seperti Asura. Tapi kemudian, Asura itu cukup nyata. Arthur bahkan pergi ke tanah air mereka untuk berlatih. Penatuarinia menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya telah membawa kita keluar jalur. Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak tentang hal-hal ini nanti. Untuk saat ini, saya pikir akan lebih baik Anda menjelaskan apa yang sebenarnya Anda temui dalam perjalanan ke sini. Petik 2. Dia telah memberitahuku sebanyak yang dia mau, aku tahu. Saya juga tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya atau mencoba menarik lebih banyak informasi darinya. Tidak ada yang memahami kekuatan kata-kata sederhana lebih baik daripada seorang pelihat, dan tidak akan ada meyakinkan dia untuk memberitahu saya apapun yang dia tidak ingin, jadi saya bergeser sedikit lebih dekat ke api dan mulai bercerita tentang serangan di terowongan. Penatuarinia mencondongkan tubuh ke depan di kursinya, kedua tangannya terlipat rapat saat dia mendengarkan ceritaku tentang tikus gua dan binatang mana yang aneh dan sakit-sakitan yang hampir membunuhku dengan serangan nafasnya. Ketika saya selesai, dia bersandar dan menghela nafas panjang. Sebuah kompor busuk. Apa? Tanyaku, karena belum pernah mendengar makhluk seperti itu sebelumnya. Makhluk jahat yang mampu menyamarkan diri untuk hidup di antara binatang mana lainnya. Kebanyakan binatang mana hanya itu, binatang buas, tetapi kompor hawar penuh dengan kebencian dan kekejaman. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat, meskipun mereka memiliki kepandaian yang kejam yang membuat mereka berbahaya untuk diremehkan. Petik 2. Kedengarannya seperti sesuatu yang kau besarkan dan latih untuk menjauhkan orang, gumamku menggerutu. Hanya jika kamu ingin dicekik dalam tidurmu, kata Penatuarinia, tertawa muram. Tapi kau di sini untuk membicarakan hal lain, bukan? Dan karena Anda hampir mati dalam prosesnya, Anda sebaiknya melanjutkannya. Petik 2. Terperangkap lengah, saya membuka mulut, batuk kering, lalu menutup mulut lagi. Sejak serangan tikus gua, saya bahkan tidak memikirkan permintaan Virion, dan sekarang saya menyadari bahwa saya tidak yakin bagaimana menanyakan apa yang perlu saya ketahui. Rasa takut yang gugup menyebabkan telapak tangan saya berkeringat dan mulut saya menjadi kering. Rinia menatapku penuh harap, tapi sepertinya aku tidak bisa menyusun kata-kata di pikiranku. Yah, ludah kan, nak, kata Penatuarinia dengan tidak sabar, meskipun tidak dengan tidak ramah. Ceritakan semua tentang rencana besar Virion dan minta kebijaksanaanku. Aku tahu itu sebabnya kamu ada di sini. Jika Anda tahu mengapa saya di sini, mengapa Anda perlu saya bertanya kepada Anda? Aku menatap ke dalam api, dengan tajam menghindari tatapan tajam peramal tua itu. Aku mencoba terdengar acuh tak acuh, seolah-olah aku sedang menggodanya, tetapi kata-kataku keluar dengan merintih, seperti anak anjing yang ketakutan. Dia menghela nafas berat. Sayangku, ada begitu banyak kebaikan dan kehangatan dan kelelahan dalam suaranya yang terengah-engah sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menatap matanya. Tidak ada yang perlu kamu takuti di sini. Anda sedang dipikul dengan beban yang seharusnya tidak Anda tanggung, tetapi Anda perlu tahu bahwa Anda bisa. Aku ingin pergi melawan Alakrians, tapi aku bahkan tidak bisa mengajukan pertanyaan sederhana kepada temanku tanpa gemetar, pikirku marah. Saya bukan anak kecil. Penatuarinia, kataku serius, menyekat telapak tanganku yang berkeringat di celana dan berdeham, kita akan mengirim sebuah kelompok, pasukan penyerang, ke Elenoir untuk menyelamatkan karavan tawanan elf yang sedang dipindahkan, diangkut, dari Zestier menjadi Palka yang baru terbentuk di sepanjang tepi hutan Elsire. Komandan Virion meminta Anda membagikan kebijaksanaan Anda dan memberitahu kami apapun yang Anda bisa tentang misi ini. Petik 2. Penatuarinia telah menutup matanya saat aku berbicara, mengangguk tanpa sadar. Aku menunggu, melihat bola matanya melesat di bawah kelopak matanya yang tertutup. Saya membayangkan bahwa dia sedang membaca beberapa buku rahasia yang hanya bisa dia lihat. Matanya berkibar terbuka dan dia mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan wajahnya di tangannya. Buku-buku jarinya yang keriput memutih saat dia menekan ujung jarinya ke pelipisnya. Ketika dia berbicara, suaranya serak dan tegang. Sebelum saya bisa memberikan restu kepada Anda untuk bergabung dengan ekspedisi ke Elenoir ini, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Jawabannya mengejutkan saya. Maaf, saya tidak bermaksud tidak hormat, Penatuarinia, tetapi saya tidak datang ke sini untuk restu Anda.
Penatua memberi saya senyum penuh pengertian saat dia meletakkan dagunya di telapak tangannya. Tidak, tetapi Anda akan membutuhkannya jika Anda berharap untuk mencapai tujuan Anda. Aku membungkuk, mengakui kebenaran kata-katanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kau akan berburu dan membunuh kompor Hawar untukku, nak.